kebiasaan baik seperti itu. Mungkin boleh diceritakan dok, ada momen yang berkesan ketika dokter melakukan pengabdian masyarakat, ada momen apa gitu dok yang terkesan di benak dokter? Apa ya? Pasti ketemu sama macam-macam masyarakat ya dok? Ya, banyak sekali sih ketemu dengan macam-macam masyarakat yang memang banyak cerita sebenarnya. Kalau kita di mana di layanan primer ya, banyak cerita. Apa ya yang paling berkesan ya sebenarnya? Soalnya yang paling semua itu sangat berkesan gitu. Jadi saat kita itu datang ke masyarakat, kemudian masyarakat itu mereka akan menanyakan. Jadi seringkali itu mereka sebenarnya menanyakan hal-hal yang ya itu sebenarnya bisa kita edukasikan gitu. Jadi istilahnya ya kita harusnya mengedukasi masyarakat supaya paham. Seperti misalnya yang paling sering itu adalah jadi mereka tidak merasa sakit gitu istilahnya. Jadi kadang seperti ini kita cek gitu kan, kalau di pom misalnya ada nih yang datang cuma pengen mumpung gratis nih gitu istilahnya, dicek kita rasain gitu, ternyata tensinya tinggi gitu. Terus ditanya, saya tidak sakit kok seperti itu. Ya tidak perlu berobat seperti itu. Dan kemudian ditanya, ada yang seperti biasanya itu juga mereka pengobatan itu tidak teratur, seperti misalnya obatnya bagaimana, ya kadang tidak diminum seperti itu. Ya kita tahu bahwa ada penyakit-penyakit kronis yang memang harus rutin minum obat gitu ya. Tapi nanti ini kadang ketemunya juga saat pengabdian masyarakat, mungkin saat mereka datang ke puskesmas atau ke dokter, mereka takut ya, memang nanti dimarahi gitu ya kalau tidak dihabiskan gitu ya. Tapi kalau di pengabdian masyarakat ketemu dokter, kadang-kadang mereka lebih terus terang atau bagaimana ya, kita ajak cerita gitu ya, kadang-kadang seperti itu, karena kan mungkin tidak ada ikatan ini ya, tidak ada beban cerita ya seperti itu. Kalau kadang obatnya tidak diminum lah seperti itu, dan kadang-kadang mereka juga tidak merasa itu hal yang harus diobati, merasa itu hal yang wajar seperti itu. Kayak masih sehat gitu ya, ya. Bahkan banyak yang seperti misalnya ya gulanya sudah tinggi, diabetes begitu, sering sampai naik sampai 400 sampai berapa, tapi ya tetap minumnya tidak ada masalah gitu. Tetap makan bareng teman-teman ya seperti itu, dan makannya itu ya yang tinggi gula, tinggi kalori seperti itu, banyak ya seperti itu. Kadang kalau itu ketemu kalau di pengabdian masyarakat kelihatannya dok. Iya. Oke teman-teman sekalian nih, ada lagi nih dok yang mau aku tanyain. Mungkin sejauh ini isu apa nih dok yang ada di tengah masyarakat mungkin yang sangat urgent untuk diangkat dan perlu diberikan edukasi gitu dok? Isu yang di masyarakat ya. Iya. Kalau saya masih kembali ke itu tadi, yang sangat penting diberikan pada untuk edukasi itu adalah bagaimana kita mengubah paradigma sehat. Jadi bagaimana kita membawa masyarakat itu supaya mereka itu lebih aware terhadap kesehatannya. Jadi kesehatan itu milik kita, kita yang menjaga gitu. Jangan kita biarkan saja kemudian sakit berobat gitu. Bukan begitu. Jadi bagaimana kita tuh memang benar-benar harus mengedukasi masyarakat bagaimana untuk mencegah agar jangan jatuh pada kondisi sakit. Jadi memang upaya promotif preventif ya yang sekarang memang sedang digalakkan itu. Ini yang sangat penting ini. Makanya sekarang kan ada itu ya, integrasi layanan primer segala macam itu di situ, di sana kan diolah bagaimana promotif preventif itu mulai kita galakkan. Iya, ingat tadi kan angkanya untuk pengobatan dia sampai 6 triliun ya. Iya, hanya untuk pengobatan gitu kan. Itu kan amat sayang ya sebenarnya. Dan akhirnya kan produktivitasnya menurun kan. Iya. Mereka yang sakit tuh akhirnya gimana, di kantor juga tidak produktif kan gitu. Kerja juga tidak ya banyak izinnya karena keluhan ini itu. Belum lagi kemudian kalau misalnya sampai pada kondisi yang sudah lanjut seperti misalnya sudah kemudian menjadi kecacatan kan bisa ya, diabetes kan komplikasinya banyak sekali ya. Nah seperti itu kan akhirnya jadi tidak produktif seperti itu. Iya, baik dokter. Jadi boleh buat teman-teman sekalian juga yang mau menanyakan tentang peran masyarakat atau gimana, boleh di komen ya teman-teman sekalian. Baik dok, untuk itu saya ada lagi pertanyaan nih dok. Mungkin di tengah munculnya berbagai variasi penyakit baru di masyarakat, bagaimana nih upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai seorang dokter mungkin dok, selain melakukan pengobatan secara medis? Oke, selain secara medis tentu kita harus menjaga pola hidup, pola hidup ya. Kita ingat kan Rasulullah itu selama hidupnya hanya
2 kali 2 sakit, kali sakit, iya. kok bisa ya istilahnya, kan kita tahu betapa beliau itu menjaga makan seperti itu, bagaimana pola makannya, makan juga tidak terlalu kenyang, kemudian ya seperti itu, kemudian tidak memenuhkan lambung ini dengan segala macam gitu ya. Dan kita juga tahu bagaimana pentingnya buah sayur, kan pola makan sekarang cenderung tinggi ini ya, tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi lemak seperti itu. Banyak masyarakat saya sering ketemu gitu istilahnya, kalau dengan pasien ya, kita kan kalau pasien kan ada ini ya, anamnesis segala macam, kadang pasien itu mereka bercerita seperti itu kita dengarkan gitu ya, itu ternyata memang banyak sekali yang pola makannya itu memang ya sangat kurang, sayur buah itu sangat kurang, kemudian aktivitas fisiknya itu ternyata juga, aduh apalagi yang remaja ini ya, yang remaja ini kalau ditanya kayaknya males sekali mau gerak gitu ya, banyak magernya ya kadang seperti itu, kadang-kadang sampai kan ini berbeda ya dengan generasi yang kemarin ya, anak datang dengan ibunya tuh kadang sampai ngomel-ngomel tuh dikasih tahu dia tuh kerjanya cuma di kamar main HP, rebahan ya kan, rebahan terus, tidak pernah ini makan juga terlambat seperti itu. Ya, jadi memang ini PR kita ya untuk yang ini Jinzi dengan segala kemudahan. Semua bisa diakses dengan satu gadget ya. Nah itu menjadi malas bergerak, tapi itu bagaimana kita bisa mengubah pola hidup ya istilahnya. Pola hidup ya berarti teman-teman, pola hidupnya ini yang harus diubah nih teman-teman. Pola hidup, jangan gaya hidup ya. Bergaya aja sebentar. Betul, Dok. Oke Dok, mungkin ada lagi nih Dok, telah muncul banyak inovasi nih Dok dalam bidang teknologi. Perkembangan internet dan media sosial juga kan semakin masif ya Dok di kalangan masyarakat. Bagaimana nih pandangan dokter mengenai hal ini? Apakah menjadi hal ini atau positif atau sebaliknya ya Dok? Untuk teknologi ya? Iya. Sebenarnya itu hal yang memang kadang dua sisi ya. Tapi kita bisa mengambil positifnya kok istilahnya gitu. Kita mengambil kemanfaatannya, bahwa dengan teknologi yang semakin baik itu maka ilmu kedokteran juga semakin berkembang ya. Semua informasi, kemudian juga informasi juga semakin mudah. Bagaimana bahwa ilmu kedokteran itu kan update-nya cepat sekali ya. Perkembangannya itu kan sangat cepat, dan kita sebagai dokter harus mengikuti terus gitu. Untuk bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik pada pasien gitu kan. Jadi kan kita harus belajar terus nih, pembelajar seumur hidup seorang dokter itu kita harus siap gitu. Jadi kita memang harus update ini untuk keilmuan kita. Kemudian kepada ini juga menguntungkan kita itu ke misalnya ke masyarakat ya. Ke masyarakat, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi edukasi ke masyarakat itu jadi lebih mudah dengan adanya teknologi tadi kan. Seperti ini ya, kita seperti ini mungkin teman-teman yang sambil masih sibuk itu bisa sambil mendengarkan, jadi paham gitu istilahnya bagaimana sih tentang menjaga sehat seperti itu. Kemudian juga promosi-promosi ya, sekarang lebih mudah dibuat. Mungkin kalau misalnya seperti zaman dulu ya, namanya poster gitu, poster kesehatan. Kalau zaman dulu mungkin dilukis gitu ya, dilukis kan lama itu kan. Kalau sekarang pakai kan banyak ya dengan aplikasi gitu. Kalau apalagi yang masih sudah terbiasa, masih muda gitu ya, 5 menit jadi bisa disampaikan ke masyarakat, itu menjadi media untuk ini edukasi juga ke masyarakat. Kalau soal misalnya suatu saat nanti kan nanti akan ada ya terjun ke masyarakat, ke desa binaan gitu, dimana nanti mahasiswa juga harus ini memberi edukasi ke masyarakat gitu. Itu harus bagaimana kita membawa media ini, media untuk ajar, media untuk edukasi yang masyarakat tuh senang gitu istilahnya, yang untuk memudahkan menyampaikan pesan-pesan kesehatan pada masyarakat. Jadi ada positif dan negatifnya ya Dok dengan perkembangan zaman ini di bidang kedokteran. Baik dokter, mungkin di sini juga ada lagi nih Dok tentang ketika melakukan pengabdian masyarakat nih, adakah Dok tips dan triks yang dapat dilakukan agar apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu dapat diterima? Bagaimana nih Dok tips and tricksnya? Yang pertama itu kita harus tahu apa itu kebutuhan masyarakat gitu. Istilahnya need assessment gitu. Kita lihat dulu masyarakat di situ tuh butuhnya apa sih. Kalau kita memberikan sesuatu yang masyarakat tidak butuh, ya akhirnya masyarakat
tidak merasa memerlukan, ya akhirnya sia-sia gitu kan. Seperti ini ada cerita nih. Jadi pernah ada suatu ini ya pengabdian masyarakat gitu ya. Nah itu ini ini melihat nih, jadi suatu daerah gitu, mereka itu tidak punya jamban keluarga. Jadi memang mereka masih sembarangan di mana-mana gitu istilahnya. Kemudian diturunkan sekian ratus jamban keluarga, semua dibuat, tapi tidak disertai dengan edukasi gitu. Jadi masyarakat itu tidak melihat ini buat apa, ini buat apa, dikasih seperti ini ya sudah dipakai buat hiasan. Setahun kemudian dilihat ya sudah berlaba-laba, sudah seperti itu, karena mereka merasa tidak butuh gitu. Ngapain juga di situ? Biasanya juga tidak masalah gitu. Nah, jadi kita harus melihat kebutuhan masyarakat, kemudian kita persiapkan masyarakat untuk supaya mereka itu siap dulu gitu. Ya, mereka paham gitu istilahnya kebutuhan apa. Nah, kemudian memang program ini pemberdayaan masyarakat yang ideal itu bukan dari atas ke bawah, tapi justru dari masyarakat sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada bagian masyarakat, kita ajak mereka bicara. Mereka apa? Kita pancing, kita mediasi gitu. Kebutuhannya apa? Mereka ingin apa seperti itu. Maka setelah itu kita diskusikan, baru kita buatkan sesuai kebutuhan mereka. Jadi mereka merasa mereka butuh gitu. Nah, jadi pendekatannya ya, jadi mereka tahu kalau saya butuh ini. Kemudian setelah itu tindak lanjut tentu harus ya bagaimana setelah itu bagaimana ya setelah program berjalan itu ya harus dipantau, karena kan mereka setelah itu kan mungkin ada kesulitan, ada ini, nah kita support lagi seperti itu. Tidak tentu melibatkan ini tokoh-tokoh masyarakat. Iya, lupa. penting ya, Nah, masyarakat. Ya, jadi teman-teman nih tipsnya dari dokter itu kita harus tahu dulu akar masyarakat itu butuhnya apa dulu. Nah, terus kita lakukan pendekatan, setelah itu baru kita menindaklanjuti ya. Jangan lupa juga ya, tokoh-tokoh masyarakat itu berperan penting ya dok, yang harus kita bantu edukasi bagi masyarakat. Baik nih dok, mungkin ada lagi nih dok buat kita nih sebagai mahasiswa, sebagai dosen kan dokter di Fakultas Kedokteran, bagaimana nih dok pendidikan kedokteran itu mempersiapkan